Senang bertemu dengan para sahabatku, sahabat EOPAM dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua sehat-sehat dan tetap semangat untuk belajar. Pada sesi ini kita akan membahas materi yang sangat penting, yaitu materi yang berjudul jarak titik dan garis pada ruang. Materi ini berhubungan dengan materi sebelumnya, yaitu kedudukan antara garis dan titik dalam ruang. Tapi pada materi ini khusus kita akan mencari jarak titik terhadap garis. Nah, saya akan ulang kembali apa itu jarak titik terhadap garis. Misalkan ini saya buat garis G, ya. Di sini ada titik A. Bagaimana cara mencari jarak titik A terhadap garis? Langkah pertama ini kita proyeksikan tegak lurus, ya. Ini sinar tegak lurus, proyeksikan ke sini, ke garis G. Di sini tegak lurus. Misalkan bayangan titik A di garis G itu adalah aksen. Maka jarak titik A terhadap garis G adalah panjang garis A aksen. Itulah yang disebut dengan jarak titik terhadap garis. Nah, sekarang supaya lebih jelas, mari kita lihat soalnya. Contoh 1. Pada kubus ABCDFGH, panjang rusuknya ada 4 satuan, ya. Tentukan jarak A ke BD, jarak A ke IG, jarak G ke AE, jarak B ke IG. Kita akan bahas satu-satu. Jarak A ke BD. Berarti jarak A ke BD adalah proyeksikan tegak lurus A pada garis BD. Nah, coba kita lihat garis AC. Garis AC dan garis BD, karena ini persegi atau buntut sangkar, maka pastilah ini tegak lurus. Sehingga jarak A terhadap BD adalah di titik ini. Misalkan di sini kasih namanya B, ya. Misalkan kita kasih namanya, di sini kita kasih namanya B. Di sini tadi tegak lurus, ya. Maka jarak A ke BD, ini yang A ke BD itu sama dengan panjang garis AP. Di mana AP itu, titik P itu di tengah-tengah AC. Maka ini adalah setengah panjang AC. Kita ketahui AC adalah diagonal sisi dari buntut sangkar. Rumus diagonal sisi adalah A akar 2. Sehingga di sini kita dapatkan menjadi setengah A panjang rusuknya 4, A-nya 4, akar 2. Sehingga di sini sama dengan 2, setengah kali 4, 2, akar 2. Kemudian kita cari panjang A ke IG. Ini A ke IG, ke sini, ke garis yang biru. Nah, coba perhatikan yang B, AI tegak lurus terhadap IG di E, ya. Ini tegak lurus ke sini di titik ini, di sini gitu. Maka otomatis jarak A ke IG adalah panjang AE. Maka jarak A ke IG sama dengan AE. AE itu sama dengan berapa? AE itu adalah panjang rusuk kubus. Berarti ini adalah 4, ya. Baik, kita lanjutkan. Jarak G ke AE. Ini G, perhatikan G ke AE. Nah, tadi AE yang C, AE dengan IG itu tegak lurus. Karena tegak lurus, maka jarak titik 2, maka jarak G ke AE itu sama dengan panjang garis IG. Sama dengan panjang garis IG, ya. Garis IG itu sama dengan diagonal sisi.
sama dengan diagonal ya. Karena ini diagonal, kita perbaiki tulisannya dulu biar rapi. Diagonalnya itu karena dia persegi, maka diagonalnya adalah A akar 2, berarti ini adalah 4 akar 2 cm. Nah, selanjutnya kita akan lanjut jarak B ke IG. Ini jarak B ini ke IG. Berarti jarak B ke IG adalah panjang garis yang ini nih, yang hijau ya. Kenapa? Coba perhatikan. Segitiga, ini saya kasih arsir dulu supaya kamu lebih bisa memahami ini. Kasih warna yang lebih menarik. Yang ini ya. Ini. Nah, perhatikan. Segitiga EBG. Itu segitiga apa? Coba. Itu adalah segitiga apa? Coba kita perhatikan itu kira-kira. BG itu diagonal sisi. EG diagonal sisi. BE diagonal sisi. Berarti karena sama-sama diagonal sisi, maka panjangnya sama ya. Sehingga dia segitiga sama sisi. Nah, kalau dia segitiga sama sisi, otomatis misalkan di sini kita sebut namanya R ya di sini ya. Maka di sini panjang ER dengan panjang RG itu tentu sama. Nah, karena ini sama, dari B kita tarik garis tegak lurus ke R, otomatis di sini tegak lurus ya. Maka dengan demikian jarak kita buat di sini ya yang D, jarak B ke IG. Berarti sama dengan panjang BR. Nah, jadi BR sama dengan, coba kita hitung BR ya. Untuk menghitung BR, kita pakai segitiga BGR. Nah, BG ini diagonal sisi, berarti ini 4 akar 2 ya. Ini ER dan RG itu sama, berarti panjang IG dengan BR sama 4 akar 2, berarti setengahnya. Berarti setengah dari 4 akar 2, berarti di sini 2 akar 2. Nah, perhatikan di segitiga ini. Maka untuk mencari BR itu adalah kita pakai Pitagoras, berarti sisi miring kuadrat dikurang sisi tegak. Berarti di sini kita buat 4 berarti 4 akar 2 kuadrat dikurang dengan kuadrat dikurang dengan 2 akar 2 kuadrat. Nah, coba kita hitung. 4 akar 2 kuadrat, 4 akar 2 kuadrat. 4 kuadrat 16 akar 2 kuadrat 2, 16 kali 2 ini 32. Dikurang 2 kuadrat, 4 akar 2 kuadrat, 2, 4 kali 2 ini 8. Berarti sama dengan akar 32 kurang 8. Berarti ini 24. 24 itu 4 kali 6 ya. Maka ini sama dengan 2 akar 6. Soal berikutnya, perhatikan balok ABCDEFGH dengan panjang AB 12, panjang BC 3, panjang BF 4. Hitunglah jarak titik B ke garis AG. Nah, perhatikan balok di bawah, saya sudah gambar. Yang mau kita cari jarak B ke garis AG ini. Berarti jaraknya kita gambar adalah garis tegak lurus dari B ke
AG. Misalkan saya buat garis tegak lurusnya itu saya gambar yang warna biru ya. Warna biru. Di ujung warna biru ini saya kasih namanya B. Jadi jarak B ke AG adalah panjang BB. Paham ya? Nah, untuk mencarinya, kita perhatikan dulu hubungan antar garis. AB dengan BG apakah tegak lurus? Jawabannya tegak lurus. Alasannya apa? Karena AB tegak lurus ke bidang B, C, G, F. Maka semua garis pada bidang B, C, G, F itu tegak lurus terhadap AB. Termasuk di dalamnya garis BG. Jelas ya? Sehingga di sini tegak lurus. Untuk memudahkan kita pindahkan sekarang gambarnya ke samping di sini. Nah, di sini tadi ada 4. Berarti yang perlu kita hitung di sini adalah panjang AG dan panjang BG. Kita cari dulu panjang BG. BG, lihat segitiga ini. Berarti BG sama dengan akar pangkat 2 dari 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Berarti sama dengan 9 tambah 16 akar 25. Berarti di sini 5. Kita hitung panjang AG. AG sama dengan akar 12 kuadrat tambah 5 kuadrat. Sama dengan 144 ditambah 25 ya. Ini akar 169. Ini 13. Berarti di sini 13. Nah, di sini tadi namanya titik P. Sekarang bagaimana kita mencari titik panjang garis BP? Nah, karena di sini ada segitiganya itu siku-siku di B dan siku-siku di B, maka untuk mempermudah kita gunakan luas segitiga ya. Coba kita ingat luas segitiga A, B, G. Alas 12 kali tinggi. Tinggi 5 ya. Bagi 2. Nah, kalau alasnya kita gunakan AG. Kalau alasnya kita gunakan AG, maka tingginya adalah BB ya atau BP. Maka luas segitiga ABG sama dengan BP dikali AG sama dengan per 2. Berarti sama dengan 13 kali AG-nya 13, berarti 13 dikali BP bagi dengan 2. Nah, karena ini sama-sama segitiga yang sama, maka luasnya sama. Sehingga persamaannya 12 per 2 sama dengan 13 BP per 2. Ini kita bagi 2. Sama 2 sekarang 13 BP itu sama dengan 12 kali 5, 60. Maka BP-nya sama dengan 60 bagi 2. Bagi 13. 13 kali 4, 52 ya. 4. 52, 60 kurang 52 ini 8. Per 13. Jadi jawabannya adalah 48 per 13. Jadi jawabannya adalah B. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya. Diketahui 5 beraturan TABCD dengan AB 4 dan TA 6. Jarak titik T ke AC ya, jarak titik T ke AC. Nah, kita perhatikan ini 6 karena dia beraturan pakai ini 6, ini 6, ini 6. Terus yang bawahnya beraturan juga ini 4, ini 4, ini 4 ya. Paham ya? Nah, maka sekarang yang kita cari adalah jarak T ke AC.
Ini kita pindahkan gambarnya ke samping supaya lebih mudah. Berarti di sini 6, di sini 6. Panjang AC, AC ini adalah persegi atau busur sangkar. Maka diagonalnya, diagonal sisinya atau diagonalnya AC-nya sama dengan A akar 2. Berarti A-nya 4 ya. Berarti A-nya 4 akar 2. Maka ini 4 akar 2, panjang AC-nya 4 akar 2. Maka di sini adalah setengah, karena ini kan tengah-tengah. Misalkan tadi di sini Z ya. Tengah-tengah ini. Panjangnya sama. Berarti 4 akar 2 bagi 2. Berarti di sini 2 akar 2. Di sini juga 2 akar 2. Jarak T ke AC yang mana? Berarti TZ ini. TZ. Kenapa? Karena T ke AC tegak lurus di Z. Ini kenapa tegak lurus? Karena ini sama kaki. Karena sama kaki jatuh di tengah. Tengah ini pastilah dia siku-siku. Paham ya? Sehingga ini segitiga TZC itu adalah siku-siku. Sehingga jarak T, sekarang kita hitung, jarak T ke AC sama dengan TZ. Sehingga ini TZ itu sama dengan 6 kuadrat ini, sisi miring, ini sisi tegak, 6 kuadrat dikurang 2 akar 2 kuadrat ini diakari. Ini ingat Pythagoras. Berarti ini sama dengan 36 dikurang 2 akar 2 kuadrat, 2 kuadrat 4 akar 2 kuadrat 2. Berarti hasilnya adalah 8 ya, 4 kali 2. Ini kita hitung 36 kurang 8. Berarti 28 ya. Kita sederhanakan akarnya, 28 itu bisa kita buat 4 kali 7 sama dengan 2 akar 4 2 akar 7. Jadi jarak T ke AC sama dengan 2 akar 7. Demikian, semoga penjelasan saya dapat dipahami dengan baik dan dapat berguna untuk kita semua. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam, ayo paham.